Oke ya. Ya. Tapi luar biasa, kita salut bahwa ada konsiderasi membangun sebuah industri masa depan begitu kan. Ini membangun industri ya, kita udah bangun pagi aja mungkin susah ya. Jadi kita harus salut atas kebijakan yang diambil. Nah, tanpa berpanjang lebar, kita juga ingin mendengarkan nih. Dan mohon izin mungkin kira berkenan kepada Pak Toto nanti. Ini kan to be honest, bagi teman-teman yang mengikuti kan kita concern betul tentang masa depan Indonesia Battery Corporation. Sebuah perusahaan yang sangat promising untuk mengawal industri yang dijelaskan oleh Kak Rahmat tadi. Nah mungkin kiranya berkenan juga Pak Toto memberikan pengantar dan juga mungkin sekaligus menjelaskan kembali kepada teman-teman IBC ini apa dan spirit munculnya IBC ini seperti apa. Seperti itu, silahkan Pak Toto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit latar belakang. Jadi saya lama di Pertamina. Karir saya di Pertamina. Hampir 25 tahun. Ada satu titik yang saya ingin berubah. Anak saya bilang, Papa ini sudah mengotori dunia selama 25 tahun. Papa bisa apa? Jadi dengan ada itu, saya ada kesempatan waktu itu setelah masih karir di Pertamina. Dari Pertamina saya sempat ke Pelindo. Terus ada kesempatan buat saya masuk ke industri EV, baterai EV. Nah, di situ saya menemukan passion baru karena saya yakin teman-teman ini nanti kerjanya bukan demi uang, demi passion, demi apa yang kita cita-citakan. Nah, ini yang saya rasakan. Jadi setelah 25 tahun saya mengotori bumi, quote unquote, saya mencari sesuatu di karir saya untuk bagaimana payback. Nah, ini yang sedikit latar belakang saya pribadi sebelum masuk ke IBC-nya ya. Kita bicara, jadi apa-apa yang kita lakukan sekarang, saya yakin Pak Rahmat ini doing this job because of his passion. Karena saya tahu persis gajinya turun berapa ratus juta. Nah, tepuk tangan dulu. Ya, saya tahu persis angkanya karena waktu beliau dilantik, Pak Luhut itu menyebutkan gajinya berapa. Perlu saya sebut di sini? Tahu sendiri, tinggal di Google aja. Ya. Jadi itu satu, saya ingin bahwa saya di sini menularkan bahwa kita itu harus ada sense of purpose. Saya yakin pada suatu saat awal-awal kita gaji sekian, tapi lama-kelamaan pasti nanti passion kita di mana. Nah, jadi itulah kenapa saya beralih ke sesuatu yang lebih environmentally friendly dan menolong secara keseluruhan untuk kita di Indonesia dari lingkungan, dari transisi energi dan juga tadi industri. Ya. Ya, ini saya sedikit garis besar supaya teman-teman tahu apa sih itu IBC ya, apa fungsi kita, apa yang kita nanti bisa lakukan untuk mensupport tadi yang sudah disampaikan Pak Rahmat. Karena itu sangat penting sekali. Sebelum masuk ke IBC saya beri gambaran yang khusus mengenai ketahanan energi. Saya sebelum di Pertamina, saya di Pertamina itu kerjanya awal di kilang minyak. Di Kilang Balongan. Jadi benar-benar kayak tukang insinyur ya, buka-buka kerangan dan lain-lain, benar-benar dari bawah. Nah, waktu saya karir sudah mulai naik, saya ke kantor pusat, saya mulailah untuk mengatur supply chain minyak se-Indonesia. Jadi saya memastikan bahwa nggak ada SPBU yang kosong, nggak ada depo yang kosong. Disitulah kan Indonesia ada yang kita produksi, ada yang kita import kan. Lebih banyak mana? Yang kita import atau yang produksi? Coba kira-kira. Dari? Lebih banyak impor. Kenapa? Jadi produksi kita itu turun, produksi migas. Terus kita bertambah maju secara negara, jadi naik kan anunya konsumsi. Jadi gapnya ini makin lama makin besar. Zaman saya itu sekitar 500.000 barrel per hari yang kita impor. Sekarang kita 800.000. Satu tahun kira-kira berapa? 800.000 barrel per hari itu kalau dalam dolar, kalau dalam value deh. Itu hampir 30 billion dolar. 30 billion dolar, kalkulator berapa triliun kurang lebih? Ya. Ayo cepet-cepetan. 550 triliun. 550 triliun. Udah ada. Jadi angkanya hampir 500-400 triliun dalam satu tahun. Ya. Itu harus sama-sama karena kita semua nggak akan tahu itu, kita taunya cuma di SPBU. Dilema saya waktu itu untuk mengatur supply chain seluruh Indonesia. Gini, saya kalau mengimpor pada saat rupiah sedang tidak stabil,
itu pasti langsung rupiah melonjak. Dolar yang makin menguat. Jadi saya dulu satu-satunya masih level Vice President di Pertamina yang selalu ditelepon sama Kementerian Keuangan. Pak Toto jangan impor. Kalau Pak Toto impor, rupiah akan hancur. Pak, saya kalau nggak impor, Indonesia Timur kritis duluan. Makassar duluan. Ya. Jadi sedemikian rentannya posisi kita kalau kita tidak beralih dari ketergantungan kita terhadap oil and gas. Kita sebenarnya nanti saya cerita lagi bahwa kita banyak resources, tapi ini salah satu yang kritikal dan kita harus tahu semua bahwa jumlah impor kita sekian banyak. Subsidinya tadi justru itu yang membuat kita dari segi anggaran hal-hal yang memberatkan kita. Nah ini coba sama-sama kita lihat bahwa satu dari segi impornya, belum lagi dari lingkungan ya. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan bahwa lingkungan itu benar-benar sangat berpengaruh. Masalahnya kita tuh nggak kerasa, karena short term ya. Tapi akan kerasa di nanti adik-adik ini sudah mulai punya anak, punya cucu dan seterusnya, itu akan kerasa yakin. Karena kalau kita as is ini, suhu temperatur itu akan naik sekitar 4 derajat. 4 derajat itu mungkin ya kita ke ruangan AC bisa, tapi daerah-daerah tertentu banjir, kalau kita lihat sekarang ini kan banjirnya itu udah seperti sampai ke Irian, terus Manado kemarin luar biasa. Nah itu sedikit-sedikit menambahkan kenapa pentingnya kita harus beralih. Beralihnya aku nanti pakai biofuel apa-apa is fine, tapi harus beralih. Kalau tidak generasi ya adik-adik semua sama nanti mungkin 10-15 tahun, bayangkan kita akan terus mengimport sejumlah itu dalam jumlah yang banyak, ya. Nah itu yang harus saya karena pengalaman saya sehari-hari menghadapi itu, supaya kita semua tahu Indonesia ini perlu melakukan transisi energi yang benar-benar dari bumi Indonesia. Ya. Kemarin biodiesel udah bagus sekali, EBT dari itu udah luar biasa, dan hal-hal seperti, nah coba LPG yang ada di rumah, kira-kira asalnya dari mana? Dari depot LPG, dari warung. Bapak mau SPBU, usaha SPBU. Coba saya tanya, kira-kira dari mana tuh gas? Qatar. Nah itu benar tuh. Saya ada ini ya, kita harus ada hadiah sebenarnya. Selamat, Anda diterima di IBC. Iya. Jadi gitu. Jadi 80%, 70% dari LPG kita import. Jadi kita pakai enak aja, buka. Tapi itu kita datangkan benar-benar dengan kapal besar dari Qatar, dari Timur Tengah, even dari Afrika untuk bisa datang ke sini. Apa yang terjadi kalau Selat Malaka ataupun Suez Canal terjadi gangguan? Saya nggak kebayang konsekuensinya buat Indonesia. Kita sudah terlalu tergantung. Benar. Jadi pasti Indonesia chaos. Pasti Indonesia chaos. Kalau ada sedikit gangguan di Selat Malaka ataupun di Suez Canal, itu semua jalur impor kita dari situ. Jadi jangan salah, dibilang Singapore Trading Center, yes, tapi transportation lane-nya itu yang benar-benar kita akan menjadi sesuatu yang tersandera kalau kita tidak memiliki ketahanan ataupun transisi energi. Saya bukan nakut-nakutin ya, tapi ini yang kita benar-benar hadapi, dan saya pribadi menghadapin kesulitan itu. Tidak gampang untuk mengatur sekian belas ribu pulau, semua itu diberikan energi yang cukup dari dan tergantung sama luar negeri. Ya, itu bagian dari sebelum masuk ke IBC seperti itu yang kita hadapi. Coba next slide. Next. Langsung aja. Saya mau kasih lihat dulu paling bawah deh, tolong bisa lihat. Nah, atas sedikit. Terus naik ke atas terus. Nah ini satu turun dikit. Oke. Jadi kenapa Indonesia harus beralih ke EV ya? Saya nggak bicara EV baterai saja ataupun saya general secara EV secara keseluruhan. Saya mau tanya sekarang yang sudah pakai EV siapa? Berapa orang? Bapak satu itu penting. Yang kalau milih aplikasi, milih elektrik sudah ada belum? Ya itu saya maksudnya. Wah dapat hadiah lagi nih kalau kayak. Ya. Selamat dapat magang. Kenapa yang lain nggak milih? Kalau kita Grab
Gojek nggak milih yang elektrik kenapa? Coba saya ingin tahu. Lebih mahal Pak. Oke, nggak apa-apa. Itu suatu diskusi yang penting. EV katanya lebih mahal ya. Nanti kita. Beberapa daerah yang nggak ada elektriknya sebenarnya itu cuma ada di pusat kota aja kayak di SCBD. Ketersediaannya cuma Ada lagi? lebih lama kayaknya deh. Kenapa? Familiar terhadap. Oh anunya ya. Oke, good. Ini yang harus kita tangkap ya. Karena EV itu adopsi ke EV itu paling berat adalah bukan masalah harga, masalah apa, tapi masalah mindset. Gimana kita harus EV nih. Kita harus ke arah sana kenapa? Saya bicara negara dulu kenapa tadi EV itu akan lebih penting buat kita. Ini bahwa Indonesia nomor 1 nikel di dunia cadangan di kita. Terus untuk kobalt nomor 5. Untuk aluminium nomor 5. Koper juga udah sekarang nomor 5, sebentar lagi nomor 3. Manganese juga kita nomor 5, nomor 6. Jadi seluruh baterai EV yang diperlukan itu kita punya resource-nya di Indonesia. Itu suatu karunia yang luar biasa. Kita tidak mau kejadian sebelumnya. Jadi kita beberapa kali terlewati fase-fase penting dalam perindustrian ya. Apa yang kita miss coba? Oil and gas. Kita nggak bangun petrokimia secara masif. Kelewatan. Kelapa sawit dan batu bara ya. Batu bara gimana? Semua diekspor. Yang ada ide untuk hilirisasi jadi chemicals, kimia, baru sekarang ngomong DME dan lain-lain. Kelapa sawit turunan yang untuk ke biodiesel baru-baru ini aja ya. Tapi dari awal itu kita kelewatan. Jadi banyak sekali di Indonesia ini kelewatan momen emas. Nah sekarang sebenarnya tadi EV itu, ini panjang dikit nggak apa-apa ya? Takut ngambil waktu. Tapi tadi saya bilang bahwa seluruh dunia itu akan memphase out BBM, mobil BBM. Ford, Tesla sudah aja, misalnya Ford, GM dan lain-lain itu semua konversi ke listrik dalam 2030-2025. Nah, untungnya kita ini punya seluruh material kecuali lithium ya untuk baterai EV. Nah ini yang kenapa IBC didirikan, bahwa pemegang saham kita, next slide, yang ada di atasnya lagi. Sorry ke bawah. Gini. Jadi ini IBC didirikan kita BUMN ya. Jadi kita didirikan untuk melakukan salah satunya hilirisasi baterai dari hulu sampai ke hilir. Jadi kita pemegang saham kita ada Main ID, ada Antam, dia yang pemegang hulunya, terus ada PLN Pertamina, dia memegang hilirnya. Jadi itu 4 pemegang saham, kita ada di IBC, dan dari IBC itulah kita akan melakukan partnership untuk membuat baterai EV end to end. Jadi di sini ini nggak usah dilihat nih visi misi dan apa-apa, itu nomor 2. Yang penting buat kita ini bisa mensupport tadi yang Pak Rahmat dan pemerintah inginkan, bahwa harus terjadi hilirisasi, harus terjadi adopsi EV, dan kita punya modalnya. Ini industri yang luar biasa karena kita memiliki semua resources-nya ada di Indonesia. Dan kita juga punya pasar yang sangat besar. Nah ini hal yang penting kita lakukan. Ini satu hal yang mungkin saya juga waktu masuk belajar, saya juga masih belajar ya baterai itu. Saya pikir baterai itu kan sederhana ya, kecil kayak gitu buatnya. Tapi untuk buat itu, yang next slide. Ini, coba bayangkan. Kita untuk memproduksi baterai yang untuk EV nanti itu, kita harus dari tambangnya kita tambang, harus kita smelting ya kan. Terus ada precursorsnya, ada kimianya, terus katoda dan seterusnya. Butuh investasi 15 billion US. Itu kita dengan partner tentunya nanti. Ada yang dari LGS, ada CATL. Ada yang bagus dari baterai EV, itu paling kanan. Recycling. Jadi baterai-baterai kita nanti kalau sudah habis masa pakainya, itu materialnya bisa kita pakai lagi. Kita pakai lagi. Jadi tidak seperti BBM, kalau udah habis CO2 kan nggak bisa balik lagi. CO2 di atas, dia bolongin apa coba? Ozone layer kan? Ozone layer, UV-nya masuk, terus sinar lain masuk, skin cancer.
ya kan? Nah, hal-hal kayak gitu yang kita lihat bahwa EV, industri EV itu sangat potensi untuk Indonesia. Satu lagi ya, jadi ini kenapa EV ada baterai EV di Indonesia dan tentunya harus ada si EV-nya, manufacturernya. Kalau nggak baterai kita kan akan diekspor semua. Ya. Nah itu pentingnya. Jadi di IBC itu kita bukan saja di baterainya, tapi kita mendorong ekosistemnya. Portfolio kita salah satunya sekarang adalah Gesits. Siapa yang tahu Gesits? Gesits adalah motor EV yang benar-benar karya anak bangsa. Itu portfolio kita dan itu kita benar-benar integrasikan dengan baterai kita. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Jadi IBC itu mendorong ekosistem pembuatan EV baterai, tapi juga mendorong ekosistem untuk kendaraannya. Nah, kalau kendaraannya ini sekarang misalnya kita tidak diberi insentif, dia pasti orang sekarang siapa yang mau beli misalnya motor 35 juta, 40 juta setara dengan yang 150 cc, nggak ada mau kan? Tapi kalau ada dengan insentif ini, itulah yang memungkinkan kita untuk bisa menggunakan kendaraan EV pada mungkin 3 tahun pertama dikasih dulu nih sama Pak Rahmat insentif. Setelah itu masuk semua naik pembuatannya dan lain-lain sehingga costnya turun. Ya, sekarang kalau dilihat motor-motor kalau nanti ke IMS bisa lihat ke booth kami. Itu banyak sekali motor EV ya, dan itu membuktikan bahwa itu sudah ada. Nah ini supaya gambaran buat adik-adik semua bahwa kita di dunia baterai EV dan mobil EV sangat penting buat Indonesia. Dan satu hal yang kita nggak banyak tahu, di dunia itu yang beredar baterai EV yang ada di dunia, 80% itu materinya dari Indonesia semua. Jadi kita itu punya kesempatan kayak Saudi Arabia memegang minyak waktu zaman 70-an. Nah, ini saya minta benar-benar yang generasi-generasi muda ini untuk bisa memanfaatkan ini supaya kita nggak ketinggalan kayak yang kemarin-kemarin tuh. Minyak kita kelewatan, kelapa sawit kita kelewatan, si batu bara. Inilah yang penting buat Indonesia menurut pendapat pribadi saya, bagus untuk environment, bagus untuk negara, dan satu lagi ini. Kita keluar dari middle income trap. Berapa GDP kita? Saya tes aja. Ya, jangan Google. Oh enggak, saya mau jawab Pak. GDP. Tapi saya ingin memberikan kesempatan kepada para peserta. Oh, pinter kali dong. Jadi kita flat terus. Ya, benar ya Pak Rahmat? Kita flat terus, 3.000, 4.000. Tetangga kita Vietnam udah mulai nanjak. Udah mulai naik dikit. Kalau Singapura jangan ditanya. Mereka sekitar 60.000, kita masih 4.000-an. Kalau kita nggak melakukan hilirisasi dan multiplier dari sini, kita akan tetap di situ. Dan ya tadi, kita tetap size-nya besar, tapi manfaat untuk keseluruhan masyarakat itu nggak akan terasa. Ya gini-gini aja kita besar karena jumlah orang kita besar, itu aja. Jadi itu latar belakang mengenai ABC. Saya sih sebisa mungkin ya, maksud saya, nggak harus beli motor listrik sekarang. Coba deh yang sekarang yang Grab, yang elektrik apa-apa dicoba. Karena itu mulainya mindsetnya dari situ. Orang bilang, wah kalau banjir ntar gimana? Ntar koslet lagi kan kayak gitu. Saya lihat fotonya saya itu banjir sampai segini nggak apa-apa karena udah ada proteksinya. Jadi hal-hal itu yang saya ingin juga sebagai menularkan bahwa EV itu is here, kualitas bagus dan seluruh dunia memakai itu dan saatnya kita Indonesia benar-benar mensupportnya. Itu aja dari saya sedikit. Maaf panjang. Tepuk tangan untuk Pak Toto. Tapi saya jujur tertegun tadi Pak, intro di awal ketika Bapak bilang awal masuk ngurusin industri baterai ini ternyata for good banget gitu Pak. Bapak berusaha untuk betul Pak. Jadi jangan ditahan-tahan Pak. Ini beritanya ada. Jadi apa ya? Jadi di media. Jadi Barang Rahmat ini sebelumnya kan CEO Bukalapak. Oke, gajinya 3 digit. Begitu. Tiba-tiba mengabdi ke negara dengan gaji belasan juta rupiah. Begitu. Jadi sebenarnya saya mau kasih saran Bang. Bisa nggak saya jadi CEO Bukalapak ini? Oh daftar. Baik, terima kasih banyak tadi penjelasannya Pak Toto. Nah,